guys, welcome to PSDM Scooter, PSDM Scoot Hour. Yes, kita bakalan ngobrol sama orang-orang eksklusif nih, spesial buat episode perdananya PSDM Scooter. Asik dah skuter. Iya dah, udah lama banget nih nggak naik skuter. Yoi, tapi kenapa sih namanya skuter? Ya karena kan kita orang sekut nih, terus juga sekarang kita tuh mau ngobrol-ngobrol, jadi namanya Scoot Hour. Keren kan, Sal? Ya, jadi kali ini tuh kita Yoi. mau ngumpul buat ngobrol-ngobrol kan, tapi agak beda. Iya kan biasanya tuh kita ngumpul-ngumpul buat ngomongin proker tuh. Assalamualaikum PSDM, apa kabar nih proker kita? Tahu dah. Dia ada tawa mulu dah. Lanjut. Yuk lanjut yuk. Yaudah Sas, kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Jadi sebenarnya hari ini tuh kita mau sharing-sharing aja sih soal how to be productive during self-quarantine versi kita. Yoi, versi kita dong. Oh iya nih guys, belakangan ini kan kita sering denger tuh yang namanya self-quarantine sama social distancing kan. Nah, sebenarnya apa sih perbedaan dari keduanya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak nih guys? Kan, ditanya kebiasaan pada diem. Di, yaudahlah gue jawab nih ya. Tapi Dinov bantuin. Oke, siap. Kalau menurut gue sih ya, social distancing itu sih kayak misalkan lo tuh boleh keluar rumah, tapi lo kayak harus jaga jarak gitu. Minimal 1-2 meter lah. Nah, kalau misalkan maksimal jumlah orangnya itu kayak 10 deh kalau nggak salah. Nah, iya benar banget tuh. Terus kalau self quarantine itu lebih ke lu membatasi diri supaya nggak keluar rumah dulu dan nggak berinteraksi sama banyak orang, alias stay at home. Nah, betul banget. Makanya kan lagi booming kan yang kata hashtag di rumah aja. Yoi, hashtag di rumah aja cuy. Gokil dah. Iya, tapi social distancing ini juga berpengaruh tahu buat beberapa sektor kegiatan. Nah, salah satu contohnya itu adalah kegiatan perkuliahan kita. Jadinya kan kita PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Hai dah. PJJ lagi. PJJ tuh. PJJ. Oh iya, sekedar informasi juga nih guys, dari tadi kan kita udah nyebut-nyebut tuh social distancing kan. Tapi tahu nggak sih, ternyata WHO itu udah dari lama mengganti frasa social distancing ini menjadi physical distancing. Dan harapan kita tidak membatasi hubungan sosial kita dengan teman-teman, dengan sanak saudara kita, tapi tetap menjaga jarak secara fisik. Karena kan kalau untuk berhubungan sosial kita masih bisa melakukannya secara online, apalagi dengan teknologi yang canggih saat ini masih banyak berbagai cara yang bisa kita lakukan untuk tetap berhubungan sosial. Seperti itu. Wih, mantap. Makasih ya Dinov informasinya. Iya, sama-sama. betul banget. Jadi jangan salah Mantap. istilah lagi nih ya kita. Iya, jangan salah informasi lagi ya guys. Oke deh. Nah, balik lagi nih ke how to be productive during self-quarantine. Sebagai mahasiswa kan biasanya kita kalau di kampus tuh produktif banget kan, mondar-mandir sana-sini, ngeprint ke ruangan dosen, apalagi yang ikut organisasi tuh pasti sibuk juga ngurusin ini itu. Nah, gimana nih tanggapannya soal produktif selama self-quarantine ini? Kak Sela bahas kampus jadi keingetan gak sih? Biasanya tuh kita kawasan yang kayak gini lagi hektik banget kan, ngurusin PSDM Weekly. Aduh, kangen banget gak sih? Oh iya, weekly. Basket kayak tuh, basket dah tuh. Basket di lapangan yang gak ada ringnya ya. Aduh, Jangan gitu dong, dah. Ya udah langsung aja kali ya mulai dari Bang Irfan. Ayo Bang, coba ditanggepin. Lah kok gua? Oh, ya udah deh gua aja. Jadi kalau gua sih selama self quarantine biar tetap produktif, walaupun PJJ ini banyak tugas, tapi gue tetap nyempetin buat kenain tubuh gua aktivitas fisik walaupun kecil-kecilan. Kayak misalnya sit up, back up walaupun kecil-kecil, turun naik tangga juga termasuk aktivitas fisik sih walaupun kecil. Biar nggak terlalu dimanjain banget tubuhnya di waktu-waktu self quarantine ini. Tapi Van, kan sebagian orang tuh mikirnya ini tuh kayak ajang mereka untuk nambah produktif gitu kan. Tapi pasti ada juga tuh yang mikir kayak, gue dikurung nih. Atau gerutu yang lainnya lah. Soalnya kan mereka udah biasa aktif mungkin di luar, ya kan produktif di luar rumah. Gimana tuh menurut lo? Iya bener sih ada beberapa orang yang mikirnya kayak gitu, kayak terkurung lah atau apa nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi lihat sisi positifnya juga kan,
dengan kita istilahnya dikurung di rumah ini, kita bisa ngelakuin yang biasanya nggak kita lakuin, kayak barang-barang yang nggak pernah kesentuh tuh vacuum cleaner bisa sebagai bersih-bersih biar tetap produktif juga itu. Wih, mantap. Widih, mantap banget. Sekut. Bener tuh, Bang. Ayo dong sharing-sharing tentang hal produktif apa sih yang kalian lakuin selama self quarantine ini. Kan siapa tahu bisa jadi tips and tricks tuh buat teman-teman yang dengerin podcast ini. Iya tuh, benar banget. Apalagi sekarang di TikTok banyak tuh resep-resep masakan gitu. Biasanya cewek-cewek kan pada langsung belajar masak tuh. Gimana yang pengen bikin dessert box kemarin? Kayak tahu tuh siapa tuh. Mantap, langsung colek nih orangnya. Langsung deh, Sal. Mulai, Sal. Iya, kemarin gue sempat iseng-iseng gitu bikin dessert box. Terus juga gue nemu resep pasta carbonara, tapi belum sempet sih gue cobain. Sama gue juga mau mulai buat olahraga deh di rumah biar lebih produktif. Wow. Oh iya, ngomongin soal olahraga nih. Coba dong pemain futsal andalan Kesma sharing-sharing. Siapa tahu ada tips and tricks nih supaya tetap sehat selama self quarantine ini. Hah? Siapa nih? Gua. Oh, gua. Mm-mm. Menurut gua, meskipun kita di rumah, itu nggak bisa jadi alasan kalau kita nggak olahraga. Dengan adanya pandemi ini juga kan, jangan sampai ngebuat daya tahan tubuh kita jadi turun. Nah, alternatif kegiatan yang bisa dilakukan di rumah itu misalnya olahraga. Olahraga yang bisa dilakukan itu banyak banget. Misalnya jogging santai. Ataupun yang perempuan bisa juga ngelakuin workout selama di rumah. Nah, ada tambah sedikit nih dari gue. Berjemur juga bisa jadi aktivitas fisik kita loh. Karena dengan terkena paparan sinar matahari yang mengandung vitamin D, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, guys. Seperti itu. Ih, mantap, Bung Patra. Ih. Gua kira Patra bikin video workout juga macam Salman. Iya, Bang Salman dari kemarin ngepost workout mulu tuh di IG. Teman gue. Kok dari tadi kita mulusin ditanya. Coba dong Kasel cerita ngelakuin hal produktif apa aja sih selama di rumah. Gua sekarang lagi pengen itu sih, nyoba-nyoba mulai ngelukis-ngelukis itu karena dulu lumayan suka ngelukis sama gambar-gambar gitu, tapi belum jadi gambarnya. Iya, seniman. Yo, Sasi juga suka ngelukis tahu. Udah ah, lu ngapain aja coba Sas di rumah Sas? Gue juga ditanyain. Lu di rumah? Yaudah. Gue lagi into editing aja sih, kayak editing video, foto, sama audio nih contohnya buat bikin podcast kan. Terus gue juga lagi belajar bahasa Jerman guys, buat biar dapat poin plus tuh. Full Castling. Kayaknya nggak perlu disebut lah ya siapa dosennya. Jadi, tar dulu. Kok jadi gue yang cerita sih? BTW, kan sekarang udah masuk bulan Ramadan nih ya kan. Terus biasanya tuh banyak muda-mudi yang produktif di bulan Ramadan. Apa kabar nih remaja masjid? Depa. Dep, masih bangun kan, Dep? Dep. Oh my god, lupa. Masih dong. Jadi kegiatan gue selama Ramadan ini kan sebagai remaja masjid ya. Dari tahun ke tahun pasti kita ngadain zakat. Nah sekarang karena dengan adanya pandemi, jadi kegiatan di bulan Ramadan ini rapat buat sistem baru penerimaan zakat gitu. Aktivitas ya itu doang sih selama Ramadan. Terus tapi pas lagi pandemi gini sih kan karena kondisinya nggak boleh berkumpul, nggak boleh ada rame-rame ya, jadi di masjid juga nggak boleh rame-rame, cuma sedikit lah, jobnya udah berkurang lah, Gitu. jadi kebanyakan di rumah. Dan di rumah juga ya alhamdulillah tadarusan sedikit-sedikit ya, itu aja sih ya. Itu Kara tuh belum ditanya. Gua nih, kalau gue sih sebenarnya di rumah ngapain ya? Ya olahraga kecil dikit lah paling. Terus sama kayak Sasti, lagi belajar editing gitu. Apalagi kan sekarang gue juga lagi masuk ke divisi yang lebih ke ranah yang editing gitu sih. Walaupun gue kan juga nggak wajib bisa editing, tapi ya nggak ada salahnya kan kalau gue mau belajar.
Yoi, teman HPD cuy. Yuk, HPD. Lah gue nggak diajak mantan HPD. Iya, apaan lu kecil? Udah. Nah, BTW seru banget nih Kasel ya kan, walaupun kita di rumah tuh, ternyata banyak banget tuh hal-hal produktif yang bisa kita lakuin, ya kan? Yo, Isas. Jadi guys, jangan merasa kalau self quarantine ini tuh seakan-akan membatasi kita untuk tetap produktif. Karena sebenarnya tuh masih banyak banget hal-hal produktif yang bisa kita lakuin selama self quarantine ini. Iya Kak, contohnya tuh tadi yang kayak udah teman-teman kita sharing-sharing, misalnya kayak belajar masak, kalau mau tetap sehat bisa workout, terus kalau mau ngasah bakat juga bisa banget tuh ngelakuin hal-hal yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing pastinya. Plus, mumpung lagi bulan Ramadan juga nih, Sas. Selain produktif, kita juga bisa nambah pahala dengan tadurusan tuh misalnya. Oh ya, nih kita udah di penghujung podcast kita nih, guys. Oh iya, by the way, thank you banget nih guys ya yang udah mau ngeluangin waktu buat sharing-sharing bareng kita di sini. Iya, sama-sama. Semoga bisa bermanfaat banget ya buat teman-teman yang dengerin, sama buat kita-kita juga nih. Nah, bener banget tuh. Oke deh. Last but not least, stay healthy and productive and don't forget to stay at home. Nah, bener banget tuh. Udah jangan pada batu. Yang penting kita nggak usah keluar rumah dan stay at home. Yoi, bye-bye guys. See you next Bye-bye. time. Bye. Bye. Dah. Selamat malam semua.